Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu kembali dengan kelas matematika peminatan via Zoom. Gimana kalian, sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Bu. Lumayan ketemu di Zoom, mengurangi rasa rindu di kelas sekolah. Kalian rindu sekolah? Pasti rindu sekali. Banget. Mudah-mudahan pandeminya cepat berakhir, kita bisa ketemu lagi di sekolah, belajar seperti biasa. Ya. Oke, kali ini pertemuan sebelumnya 2 minggu yang lalu sebelum libur, masih ingat kita sudah membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Kita membahas mengenai apa? Oke. Membahas mengenai? Lupa. Nah, pertemuan sebelumnya, kemarin kita sudah membahas mengenai rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk kosinus. Ya, kemarin kita sudah mencoba untuk membuktikan ada dua rumus untuk rumus jumlah dua sudut kosinus, yaitu cos alfa plus beta, yaitu cos alfa kali cos beta dikurangi dengan sin alfa sin beta. Ya. Kemudian untuk rumus selisih dua sudut kosinus, yaitu cos alfa min beta itu sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Nah, untuk pertemuan kali ini saya ingin membahas mengenai rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk sinus. Oke. Tujuan pembelajaran kali ini, kalian diharapkan nanti dapat menggunakan rumus jumlah dan selisih dua sudut sinus. Kemudian kalian nanti dapat membedakan penggunaan rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk sinus. Nah, di samping itu juga kalian nanti diharapkan dapat menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih dua sudut sinus. Serta kalian nanti dapat menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan rumus tersebut. Ya, itu yang diharapkan dari tujuan pembelajaran hari ini. Oke, kita langsung masuk ke rumus jumlah dan selisih dua sudut sinus. Apa sih rumus jumlah dan selisih dua sudut sinus? Nah, di sini untuk rumus jumlahnya, untuk sinus alfa ditambah beta itu sama dengan sin alfa kali cos beta ditambah dengan cos alfa kali sin beta. Sin alfa min beta itu sama dengan sin alfa cos beta dikurangi dengan cos alfa sin beta. Kali ini kita akan membuktikan kedua rumus tersebut. Sebelumnya, kemarin saya sudah share LKPD lembar kerja peserta didik di Google Classroom kalian masing-masing untuk dipelajari dan coba kalian diskusikan mungkin dengan temannya yang dekat dengan rumah. Nah, di situ kalian sudah dipelajari kemarin bagaimana? Sudah ada yang mempelajari bagaimana cara membuktikannya? Bagaimana cara membuktikannya? Caranya, minggu lalu, pertemuan yang lalu, kita sudah membahas rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk kosinus. Nah, itu nanti digunakan. Kemudian digunakan juga untuk rumus sudut berelasi. Sudut berelasi di kuadran pertama untuk membuktikan rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk sinus kali ini. Sudah dibuka-buka buku kelas 10 mengenai rumus sudut berelasi? Masih ingat? Rumus sudut berelasi di kuadran pertama. Kuadran pertama itu intervalnya berapa sampai berapa? Berapa sampai berapa derajat?
Rini, berapa derajat sampai berapa derajat, Rin? Masih ingat? Rini, kuadran pertama? Lupa, Bu. Lupa. Freddy, mana Freddy? Wajahnya nggak kelihatan. Berapa Freddy kuadran pertama sudutnya? Intervalnya berapa sampai berapa derajat? Masih ingat? 0 sampai 90, Bu. 0 sampai 90 derajat, betul. Untuk kuadran pertama itu sudutnya itu berkisar antara 0 sampai 90 derajat. Masih ingat rumus sudut berelasinya? Nah, ini dia. Sin 90 min alfa itu sama dengan cos alfa. Jadi berbanding terbalik. Jika cos 90 min alfa itu sama dengan sin alfa. Dan tangen 90 min alfa itu sama dengan kotangen alfa. Jadi untuk kuadran pertama semua bertanda positif karena semuanya berada di kuadran pertama. 0 sampai 90 derajat. Di antara ketiga rumus ini nanti ada yang kita gunakan untuk membuktikan rumus tersebut. Ya, kita langsung saja. Oke. Tadi kan rumusnya udah tahu kan kalian ya ini, yaitu sin alfa plus beta itu sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Langkah pertama, ini kita akan buktikan ini sin alfa. Sin alfa, oke, sin alfa ditambah sin beta. Sudah coba diisi LKPD-nya kemarin? Sama kalian? Sudah belum? Oke. Sama dengan ini berapa? Di sini. Sama dengan berapa? Amara? Sama dengan berapa di sini? Pakai sudut berelasi di kuadran pertama yaitu berapa? 90 derajat dikurangi dengan berapa? Dikurangi dengan Alfa plus oke, alfa plus beta. Oke. plus beta. Alfa plus beta. Di sini plus beta. Plus beta. Oke. Kemudian langkah kedua bagaimana? Sin alfa plus beta. Sin alfa plus beta sama dengan ini berapa? 90 derajat. Oke, 90 derajat dikurangi dengan berapa? Dikurang alfa. Oke, dikurangi dengan alfa. Sip. Dikurangi dengan alfa. Dikurangi dengan alfa. Terus dikurangi dengan Beta. beta. Oke. Dikurangi dengan beta. Sekali lagi yang baru masuk, Jum, tolong isi di kolom chat nama dan kelas. Oke, silakan yang baru bergabung. Ini diisi dengan apa? Alfa. Oke, alfa plus di sini beta. Ya, ini kenapa hilang simbolnya? Alfa plus beta. Oke. Ini diisi dengan 90 derajat. Dikurangi dengan ini sama dengan 90 derajat dikurangi dengan apa? Di sini Bapak? Alfa. Oke. Sudah coba diisi kemarin ya KPD-nya ya? Alfa. Di sini diisi dengan apa? Dengan beta. Oke. Sip. Kalian sudah. Iya. Lalu ini
Diisi lagi dengan, ini dari mana rumus ini? Rumus ini dari mana? Rumus selisih untuk kosinus. Ya. Ini diisi dengan alfa. Dan ini diisi dengan beta. Oke. Berdasarkan rumus selisih kosinus didapat ini. Jadi kesimpulannya bagaimana? Cos 90 derajat min alfa itu sama dengan apa ini? Sama dengan cos 90 derajat min alfa itu sama dengan sin alfa. Oke. Dengan sin alfa. Menggunakan apa? Rumus sudut berelasi. Oke. Oke, rumus sudut berelasi. Ini cos beta diturunkan ke sini. Cos beta. Kemudian ini sin 90 derajat min alfa itu sama dengan Cos alfa. Cos alfa. Menggunakan apa tadi? Rumus sudut berelasi. Oke. Sip. Dan ini sin beta sama dengan sin beta. Sin beta. Oke. Ini simbolnya kehapus ya. Sin alfa. Ini sin beta. Jadi terbukti tidak? Terbukti tidak? Terbukti? Terbukti bahwa rumus untuk jumlah dua sudut untuk sinus yaitu sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Tadi dengan menggunakan rumus sudut berelasi di kuadran pertama dan dengan menggunakan rumus selisih untuk kosinus. Oke, paham? Paham ya? Oke, paham? Kalau paham, kita lanjutkan kembali untuk rumus apa? Selisih dua sudut sinus. Kita akan buktikan bahwa selisih sudut sinus yaitu sin alfa kali cos beta dikurangi dengan cos alfa sin beta. Oke, kita buktikan lagi dengan cara yang sama seperti tadi. Sin alfa ini, yang ini diganti dengan beta. Oke, yang ini diganti dengan apa? Diganti dengan alfa. Ini diganti dengan beta. Ya. Alfa min beta itu sama dengan plus min beta. Sama enggak? Beta. Artinya sama enggak? Sin alfa min beta sama dengan sin alfa plus min beta. Artinya sama? Sama ya? Saya rubah seperti ini. Sama ya. Kemudian kita lanjutkan kembali. Di sini menjadi iya sin alfa min beta. Sin alfa min beta. Sin alfa min beta di sini diganti dengan 90 derajat. 90 derajat. Oke, ini 90 derajat. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ini diganti dengan alfa kayak tadi lagi. Iya. Oke. Kelihatan tadi ini tulisannya? Kelihatan. Enakan di kelas ya? Lebih jelas ya? Bu. Enak di kelas. Oke, saya belum bisa nemuin gimana cara menjelaskan yang enak pakai ini nih. Oke, di sini pakai apa? Alfa. Alfa min beta. Alfa min beta lagi. Banyak kendalanya. Oke, yang ini diganti dengan apa? Beta.
Beta. Beta enak pakai tulis tangan ya. Enak pakai tulis tangan. Oke. Sip. Nah, yang ini jadinya bagaimana? 90 derajat di sini ya. 90 derajat dikurangi dengan alfa. Alfa plus Alfa. beta. Iya. Plus beta. Plusnya dari mana? Kok bisa plus dari mana? Ini min ya. Oh, ini min. Ini plus dari mana? Min dikali Min dikali min. Jadinya plus. Oke, Pi. Ya, sip. Ini konsepnya berarti kalian sudah paham. Ini bikin kesel kayak gini ya. Enggak ya? Oke. Gimana yang penting kalian paham. Maklum mouse-nya sudah jadul. Oke. Kok dihapus sih? Harusnya di sini apa? Kayaknya ada yang salah ya. Yang salah yang mana? Harusnya apa? Ini harusnya apa? Alfa, betul. Ya. Ngantuk enggak? Sudah mandi belum? Enggak. Belum. Oke, jadinya gimana ini? Ini sin alfa. Oke, ini sin alfa. Bingung nggak saya ngetik kayak gini? Bingung nggak saya ngetik kayak gini? Enggak ya? Jadi sama dengan menggunakan rumus apa namanya? Rumus jumlah untuk kosinus didapat apa? Bagaimana? Cos 90. Cos 90 dikurang alfa. Dikurangi alfa. Tadi dulu sebentar. Ini ada kesalahan pengetikan. Oke, tanda kurung. Oke. Dengan menggunakan rumus jumlah untuk kosinus jadi didapat cos 90 derajat. 90 derajat dikurangi dengan Alfa. Dikurangi dengan alfa. Dikurangi dengan alfa. Lalu kali dengan cos Beta. Oke, dikali dengan cos beta. Kali dengan cos beta. Oke. Lalu dikurangi dengan sin 90 derajat. Dikurangi apa? Alfa lagi. Alfa. Sin beta. Iya, alfa sin beta. Beta. Sin beta. Mana beta? Oke. Oh, ini alfa sin beta sih? Ini harusnya apa? Alfa ya? Iya. Ya, ini alfa. Alfa. Ini beta. Betanya mana? Ini dia beta. Di keyboard nggak ada langsung ini apa namanya? Beta. Ya. Jadi sama dengan apa? Sama dengan sin alfa. Oke, sama dengan sin alfa cos beta, ya. Betul? Oke. Iya, Bu. Oke. Cos beta dikurangi dengan cos alfa sin beta. Alfa sin beta. Ini terbukti nggak? Terbukti. Oke. Jadi terbukti. Ini sebentar saya ganti dulu. Ini alfa. Ini alfa.
Ya. Jadi terbukti ya bahwa rumus untuk selisih sinus dua sudut untuk sinus yaitu sin alfa kali cos beta dikurangi dengan sin alfa cos beta. Oke. Kalian wajib tahu dan hafal rumus tersebut, dua rumus tersebut. Cara ngapalinnya gampang. Ya. Untuk jumlah, ini tanda untuk sinus tandanya plus sama yaitu sin cos kosin. Sin cos kosin. Untuk jumlah berarti ditambah. Kalau untuk pengurangan berarti dikurangi yaitu sin cos kosin. Berbeda dengan rumus kosinus kemarin. Setelah kalian tadi sudah buktikan melalui LKPD yang sudah saya share kemarin di Google Classroom dan sudah terbukti kedua rumus tersebut, nah kali ini kita akan gunakan kedua rumus tersebut dalam penyelesaian soal. Oke. Di sini ada dua buah soal disuruh menghitung, diminta untuk dihitung tanpa menggunakan kalkulator. Yang pertama, berapakah nilai dari sin 43 derajat kali cos 13 derajat dikurangi dengan cos 43 derajat dikalikan dengan sin 13 derajat. Kalian tentunya tahu bahwa 43 derajat dan 13 derajat ini bukan sudut istimewa. Juga 75 derajat ini bukan sudut istimewa, tapi diminta menghitungnya tanpa menggunakan kalkulator. Bagaimana caranya? Caranya, gunakan kedua rumus yang tadi dengan mengubah sudut alfa dan beta ke dalam dua buah sudut istimewa. Ya. Kemudian nanti ditentukan jumlah dan selisihnya. Kita selesaikan. Untuk yang pertama, kalian tadi polanya lihat di sini. Sin sudutnya sama, hanya ada 2, 43 dan 13 derajat. Polanya yaitu sin cos dikurangi dengan kosin. Berarti pengurangan untuk sinus sudut. Berarti di sini caranya bagaimana? Yaitu sin 43 derajat. 43. Diambil 3. Iya, dikurangi dengan 13 derajat. 13 derajat. 43 dikurangi 13 itu berapa? 30 derajat. Oke. Sekarang nilai dari sin 30 derajat itu berapa? Nurholiso? Siti Nurholiso? Berapa nilai dari sin 30 derajat, masih ingat? Setengah akar 2 bukan, Bu? Setengah akar 2? Sin 30? Setengah. Setengah apa setengah akar 2? 1/2. Hah? 1/2. Siti Nurhaliza berapa? Berapa Nurhaliza? Setengah, Bu. Setengah. Kalau setengah akar 2 itu berapa sih? 60 derajat. 60. Iya. Kita dulu. Iya. Sama dengan berapa? 1/2 atau setengah. 1/2. Oke. Masih ingat apa namanya? Masih ingat nilai sudut istimewa yang ada 5 itu? Sin 0, sin 30, dan seterusnya, masih ingat ya? Jadi, untuk nilai dari sin 43 derajat cos 13 derajat dikurangi dengan cos 43 derajat sin 13 derajat itu sama dengan setengah. Oke, udah ada tanda peringatan kurang 10 menit lagi. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke solusi yang kedua. Sin 75 derajat itu sama dengan berapa derajat? Kita penggal menjadi dua buah sudut. 75 derajat kita penggal jadi dua buah sudut, di mana dua buah sudut itu adalah sudut istimewa. Berapa tambah berapa 30 derajat? 30 tambah 45. Oke, 30 tambah 45. Kita percepat ya. 30 tambah 45. 30 tambah 45.
Gunakan rumus jumlahnya, berarti di sini sin berapa? Sin Sin 30. Cos 45. Iya, cos 45. Mana kursornya ini? Di sini 4 Ditambah cos 30. ditambah cos 30, betul. 30. Iya. Sin 45 derajat. Ini berapa? 30. Iya. 40. Sinnya 45 derajat. Iya, 45 derajat. Oke. Sekarang kita hitung. Sin 30 derajat itu sama dengan berapa? 1/2. Sama dengan 1/2. Oke, sebentar. 1/2. Aduh. Ya. Sama dengan 1/2. Oke. Oke. 1/2. Cos 45 sama dengan? 1/2 akar 2. Oke, 1/2 akar 2. 1/2 akar 2 mana? 1/2 akar 2. Akar 2. Lalu cos 45 sama dengan? Cos 30 derajat sama dengan? Cos 30 derajat sama dengan berapa? Cos 30 sama dengan? Lola sih. Iya, Lola ini. 1/2 30 sama dengan? 1? 1/2 akar 2. 1/2 akar 2. Ini Lola ininya nih. Oke. 1/2. 2 Iya, akar sebentar 2. ininya Lola. Jaringannya. Oke. 1/2 akar 2. 2. Oke. Dan Dan sin 45 sama dengan? Setengah akar 2 ya, sama ya. Sin 45 berapa? 1/2 Sin akar 30 kok setengah akar 2? Sin 30 itu berapa? Cos 30 itu berapa? Akar? 2. Akar 3. Tiga. Lupa ya. Akar 3. Sin 45 sama dengan setengah akar 2. 2. Oke. Iya. Lola ya. Sabar ya. Sama dengan setengah akar 2. Mana? Dor. Ya, oke. Setengah akar 2. Oke. Kita hitung. Biarin titik-titiknya ini. Setengah kali setengah akar 2 sama dengan berapa? Akar 1. 2. Setengah kali setengah akar 2. 1/4 2. akar 2. Pinter. Siapa itu tadi yang jawab? 1/2 akar 2. Belum ada setengah jam padahal ya. Akar 2. Kok 1/2 sih? Berapa harusnya? 1/4. Oke. Yang ini setengah akar 3 kali setengah akar 2 sama dengan 1/4 akar 1/4 6. akar 6. Pintar. 1/4 akar 6. 1/4 akar 6. Akar 6. Oke.
Selanjutnya masih bisa disederhanakan atau tidak? Sama dengan yang di sini diganti dengan 1/4. 1/4. Iya, sama dengan 1/4. Oke, ini 1/4. Yang ini diganti dengan Akar 2. 1. Ini 2 akar ditambah 2. ke 6. Akar 6. 2 ditambah akar 6. Iya, oke. Akar 2. Ini Lola. Akar 2. Iya, yang ini di sini akar 6. 6. Akar 6. Oke. Oke, sip. Jadi hasilnya, nih abaikan titik-titiknya ya. Jadi sin 75 derajat itu sama dengan 1/4 dikalikan dengan akar 2 plus akar. Nah, bisa disederhanakan lagi atau tidak? Bisa nggak? Rini? Bisa diselesaikan lagi nggak, Rin? Kenapa nggak bisa? Bentuk akarnya tidak sama. Ini sudah paling sederhana. Jadi nilai dari sin 75 derajat lagi itu sekali lagi yaitu 1/4 dikalikan dengan akar 2 plus akar 6. Paham? Oke, paham. Paham. Amara sudah mengangguk. Kemudian kita lanjutkan lagi penggunaan lain dari rumus tersebut. Nah, di sini contohnya. Contohnya, diketahui bahwa sin alfa itu dalam bentuk perbandingan ya, yaitu 5/13 dan cos beta yaitu 4/5. Di mana alfa dan beta adalah sudut lancip. Artinya sudut lancip itu tahu? Ada di kuadran sudut yang kurang dari. Iya, kurang dari berapa? Kalau sudut lancip? Kurang dari 90 derajat. Berkisar antara 0 sampai 90 derajat. Di sini yang diminta yaitu berapakah nilai dari sin alfa tambah beta tersebut dan sin alfa dikurangi beta. Bagaimana caranya? Caranya, kalian ingat materi untuk perbandingan trigonometri sudut siku-siku rumusnya. Kalian pernah pelajari pada saat kalian kelas 10 atau di SMP malah, di awal ya. Kemudian yang kedua, karena alfa dan beta sudut lancip, maka nilai sinus dan kosinus kedua sudut itu bernilai positif karena berada tadi di kuadran pertama. Semuanya bertanda positif. Tadi alfa dan beta sudut lancip itu tadi sudah ada yang menjawab, artinya alfanya berada di antara 0 sampai 90 derajat dan beta juga berada di antara 0 sampai 90 derajat. Oke, itu petunjuknya. Sekarang kita ingat kembali materi untuk rumus perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, nah ini segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Ya. Siku-sikunya di A, di sini ada sudut alfa, maka pada segitiga siku-siku tersebut berlaku hubungan yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Perbandingan untuk sinus, kosinus, dan tangan di sini. Demi, sami, desa sudah tidak saya jelaskan lagi, kalian sudah pernah. Oke, sekarang langkah pertama sebelum kita menghitung jumlah sinus dan jumlah dan selisih untuk sinusnya, terlebih dahulu kalian cari nilai untuk cos alfa dan sin beta. Kalau sin alfanya tadi diketahui 5/13, maka cos alfanya berapa menggunakan ini rumus ini? Sudah dicari di rumah kemarin bagaimana? Berapa? Artinya sin alfa yaitu perbandingan sisi di depan berbanding sisi miring. Berarti cos alfa sisi di sampingnya berapa?